Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran PAI. Biar lebih singkat, silakan KM pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita belajar, kita cek teman-teman kita. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Masih ingat pembelajaran sebelumnya? Itu masih tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Apa arti surah Al-Baqarah? Sapi betina. Ada berapa ayatnya? 286. Diturunkan di mana? Kota Madinah. Berarti termasuk surah Madaniyah. karena diturunkan di Madinah. Kalau Makkiyah disuruh di mana diturunkan? Di Makkah. Di Mekah. Itu ya yang sebelumnya. Apa yang dapat kita pelajari dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143? Masih ingat? Kemarin. Pertemuan kemarin. Apa? Dapat? Terus? Dapat berperilaku bijaksana. Kemudian, 2, bagaimana kamu dapat mengaplikasikannya dalam kandungan Al-Quran surah Al-Baqarah dalam kehidupan sehari-hari? Memiliki sifat tawasul. Mengajarkan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 itu mempunyai sikap tawasud. Tawasud itu adalah sikap yang pertengahan, tidak memihak, tidak membela. Intinya kita sebelum melakukan sesuatu harus bertabayun terlebih dahulu. Lanjut kita ke materi. Mana? Coba bacakan. Surah Al-Baqarah ayat 143 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha la'allahum yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala 'aqibaihi lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 143. Bacakan Ripan yang ada di depan. 1. Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil dan pilihan atau menjadi saksi atas perbuatan manusia. 2. Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan umat Islam. 3. Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram merupakan ujian bagi umat Islam untuk
mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul. 4. Pemindahan kiblat ini terasa berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman umat Islam karena Dia Maha Kasih dan Maha Penyayang. Itu adalah isi kandungan. Sebelum melanjutkan ke materi, ada video yang harus kalian simak. Ini adalah salah satu bukti pengaplikasian bahwa pengaplikasian Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berkaitan dengan moderat beragama Islam. Jadi kalian nanti akan menyimak, kemudian nanti setelah menyimak, Ibu akan membagikan LKPD untuk diisi dari hasil simakan tersebut. Sekarang simak terlebih dahulu apa yang ada di kegiatan atau di dalam video tersebut. Simak dengan baik-baik karena nanti kalian harus mengisi LKPD yang Ibu bagikan secara kelompok. Ini adalah kisah-kisah yang dibuat oleh salah satu sekolah. Aduh, susah banget sih, Bang. Kamu tahu nggak? Si Reva tuh sombong banget tahu. Kemarin ya, pas dia lagi baca buku, kan aku samperin. Malah dianya pergi. Sombong banget kan? Ya ampun, kamu jangan gitu. Kamu nggak tahu kan? Kemarin aku ketemu Reva. Itu Reva kan ya? Apa aku samperin aja ya? Ayah, tunggu dulu, Mbak. Kamu kenapa sih setiap kali teman-teman deketin selalu jauh? Aku nggak apa-apa. Tunggu dulu, Mbak. Kamu ada masalah apa sih? Kalau misalnya ada masalah, cerita aja sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu kamu. Apa aku cerita aja ya ke Kayla? Capek juga main sendiri. Kamu percaya kan sama aku? Jadi gini kan. Apa sih, Mas? Udah jelas-jelas kamu itu salah. Masih aja nggak mau ngaku. Ya, aku belum selesai ngomong. Dengerin aku dulu. Pokoknya aku mau kita bisa. Ya Allah, yang sabar ya. Misal kamu ada apa-apa, cerita aja sama aku. Aku siap dengerin kamu kok. Makasih ya Kai, kamu udah baik sama aku. Mereka mungkin kiranya aku sombong, tapi kamu beda Kai, kamu makin mereka. Ya Allah, seriusan, aku udah seuzon sama Reva. Jadi sebenarnya tuh Reva punya masalah keluarga, dan itu tuh bukan hanya sombong. Makanya kamu itu jangan terlalu sesuatu itu aja. Aku harus tahu yang benar yang kayak gimana. Karena aku nggak tahu, ya udah mulai sekarang aku kayak gitu. Salah satu nilai moderasi beragama adalah nilai termasuk, yaitu bersikap tengah-tengah. Sikap ini bisa dicerminkan dengan memiliki perilaku pengakuan terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita berperilaku moderat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menyimaknya? Bisa dipahami video tersebut dari adalah salah satu pengaplikasian Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 bahwa di dalamnya adalah terisi namanya moderat beragama. Untuk tugas sekarang Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 3 kelompok. Kalian akan membuat poster karena untuk pembuatan video adalah tahap selanjutnya. Kita belajar nanti setelah membuat poster kita akan membuat video.
video semacam contoh barusan. Berarti kalian harus bisa. Tentang moderat beragama. Ibu diugahkan. Berarti yang tadi tinggal menambahkan saja. Apa yang kalian simak, kemudian kalian buat posternya saja terlebih dahulu tentang moderat beragama Islam. Setelah nanti kalian selesai, kalian mempresentasikan ke depan salah satunya atau perwakilan dari kelas. Kemudian kalian akan ibu nilai dari setiap anak dalam kelompok itu harus bekerja sama atau diskusi bersama untuk menghasilkan satu poster tersebut. Kalian kemarin sudah disuruh ibu cari tentang contoh poster, berarti kalian sudah ada gambaran pembuatan poster tersebut. Kemudian nanti kalian mempresentasikannya di depan, ibu akan menilai. Silahkan sekarang LKPD-nya terlebih dahulu diisi. Terus dari simakan yang tadi bisa ditambahkan ke dalam poster yang tadi ibu tayangkan. Salah satunya. Silakan. Ada waktu ya. 5 menit cukup. Nanti ke depannya berarti perwakilan saja. Silakan bekerja sama. Berarti kalian berdiskusi. Ada yang suka menggambar kan? Kemarin ibu sudah klarifikasikan ada kelompok yang suka menggambar, ada kelompok yang suka tentang hot imla, berarti kalian itu punya kemampuan tersendiri dari tiap kelompok sudah ibu bagikan secara adil. Silahkan. Kerjasama. Kelompok 2. Lebih cepat, lebih baik. Boleh diperlihatkan terlebih dahulu gambarnya. Oh, itu gambar posternya. Indah, ada logonya juga. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang di sini ada mempresentasikan tentang poster hasil kerja sama kami. Ya. Di berbagai belahan dunia, kebanyakan gerakan-gerakan tersebut memanfaatkan agama untuk melegalkan aksi toleransi dan kekerasan yang mereka lakukan. Tentunya, hal ini berbeda dengan konsep moderasi beragama yang cenderung lebih menawarkan alternatif yang inklusif dan damai untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun dan harmonis. Moderasi beragama dalam tradisi Islam juga digambarkan dengan upaya-upaya penyeimbangan antara ajaran tradisional dengan nilai-nilai modern, seperti halnya demokrasi, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, misalnya moderasi beragama dipraktikkan oleh organisasi-organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan yang terakhir kelompok 1. Topinya bisa dibuka. Coba diperlihatkan dulu ke dalam layar hasilnya apa? Kali dia. Wah. Gambar Ka'bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 1. Silakan. Di sini saya akan membacakan poster tentang Islam moderat adalah Islam versi Barat. Tujuan moderasi beragama adalah masyarakat moderat yang terbuka terhadap nilai-nilai Barat. Sungguh ini hakikatnya adalah penjajahan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintah umat Islam untuk menjadi Muslim moderat, tetapi menjadi Muslim yang sebenarnya, yaitu Muslim kafah. Muslim kafah yaitu Islam yang benar-benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi intinya moderat beragama Islam itu adalah salah satu pembelajaran yang di dalamnya perlu pengaplikasian terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, bahwasannya hidup itu tidak terpaku oleh satu orang, tapi kita tetap butuh orang-orang. Kita itu menjadi seseorang yang sukses itu tetap harus ada dorongan dari orang lain. Jadi tidak akan pernah berdiri sendiri, tapi dengan dukungan orang-orang, dan ilmu yang kita dapat itu bukan dari diri sendiri, tapi daripada semua orang. Itu ilmu adalah salah satunya. Intinya kita itu tetap punya dan harus hidup bersosial. Jangan memandang saya itu mampu, wah saya itu juga sudah pintar, tapi kalian harus sering menambah ilmu itu, sharing dengan orang lain. Nah, itu adalah salah satu tambahan ilmu dari kesimpulan yang kalian kesimpulan poster yang kalian tampilkan di depan. Bahwa untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Untuk minggu depan kita akan belajar di bab kedua, yaitu tentang apa? Di bab kedua. Yang bab kedua itu tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Itu akan berkelanjutan dari materi yang sekarang dan yang akan datang. Sama, berarti tinggal menyambungkan saja. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Silahkan pimpin berdoa, kita pulang karena waktu sudah sore. Siap, risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.